yang ada di sini. Masih mau lagi nggak? Sabar, kita ada satu jam ya bersama Kotak. Merinding ya. Aku sih kalau denger lagu yang tadi itu udah langsung yang wah. Kalau boleh jingkrak-jingkrak udah jingkrak-jingkrak dari tadi. Semacam tim song sih itu lagu itu memang dari dulu sampai sekarang orang-orang nggak pernah bosan. Padahal kita sendiri bosan. Serius bosan. Hampir mendekati akhirnya kita aransemen ulang. Yang tadi udah aransemen lagi. Ya versi akustik memang. Oke. Nah tadi udah lihat ya. Tapi lagu yang ini nih pertama memang dinyanyikan oleh Tantri lagu yang tadi. Iya, ini album kedua. Tapi ini album pertama buat aku di Kotak. Oke. Ceritanya gimana sih? Ada latar belakang ceritanya nggak yang tadi, Sela? Pertama formasinya kan Sela, Sela, Posan, Pare, Ices. Waktu mengeluarkan album pertama, begitu proses untuk rekaman album kedua, pergantian vokalis. Jadi lagu itu sebenarnya udah tercipta di saat formasi dulu, masih formasi awal gitu. Tapi sempat dimainkan. Lagu itu sempat dimainkan atau belum? Belum sempat dimainkan. Belum sempat dimainkan, cuma sekedar demo aja. Akhirnya begitu perubahan formasi akhirnya dinyanyikan sama Tantri. Mungkin lebih power ya. Akhirnya lagu itu punya energi sendiri ketika Tantri ya. Banget. Iya. Panas. Itu lagu itu dibikin waktu di backstage di Jogja, bener nggak? Iya benar. Waktu itu tahun 2005. Waktu itu ada waktu gembar-gembarnya musik rock era saat itu 2004 lagi bener-bener Indonesia itu musik rock lagi melanglang buana gitu. Ketika Kotak mau dipanggil penonton berteriak-teriak Kotak itu suatu saat gue akan bikinin lagu buat kalian semua gitu. Akhirnya tercipta di situ. Oke, kita lihat dulu artikel yang pertama ya. Ini pernah nih artikel ini keluar nih. Kotak hengkang, bener enggak? Ya namanya biasanya media itu kan bikin judul itu yang gimana orang baca kan. Jadi pas dibaca setelah, saya juga kaget pas baca berita itu, oh enggak kok ternyata itu cuma judulnya aja. Sebenarnya kayak belakangnya sih pakai tanda tanya sih. Iya. Terus di situ memang diceritakan kalau misalnya cuman cuti sementara. Karena waktu itu keguguran gitu. Jadi sempat harus rest kan, beberapa saat belum bisa manggung, akhirnya sekarang bisa lagi manggung. Berapa lama tuh berarti kalau misalnya dibilang istirahat itu? Nggak boleh manggung, nggak boleh musik gitu? Berapa lama ya? Cuman beberapa bulan sih. Otomatis Kotak nggak jalan juga atau diganti? Ada additional bass. Cewek juga. Harus ya? Harus, karena memang dari awal Kotak itu memang formasinya 2 cewek 2 cowok sebenarnya kan. Tapi karena kita bertiga, sisi yang hilang itu digantikan oleh kerabat. Kerabatnya juga mayoritas cowok. lagi ngejar untuk dapat lagi gitu. Yang kemarin kan keguguran, sekarang lagi ngejar untuk dapat lagi. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan ya. Amin. Kita doakan bareng-bareng. Oke, artikel berikutnya ada lagi. Jaga eksistensi hingga kini, Kotak punya jurus ampuh sendiri. Ini setelah 11 tahun benar? Setelah 11 tahun. Iya. Apa sih jurus ampuhnya? Sela deh. Apa ya? Kalau dari internnya sendiri sih mungkin menjaganya gimana caranya kita bertanggung jawab, karena kita kan udah milik masyarakat, milik orang banyak gitu. Kita nggak bisa, jadi tanggung jawabnya lebih gede. Untuk mempertahankan internnya sendiri itu, rahasia kita itu memang harus berantem, jadi biar awet. Perdebatan entah itu ngaransemen lagu, yang ini punya referensi sendiri, ini sendiri. Jadi untuk menggabungkan 3 kepala jadi satu itu kan, 3 kepala jadi satu itu kan sangat susah. Jadi ya butuh proses perdebatan itu. Yang paling alot dan paling bertahan berdebat dari bertiga ini siapa? Aku deh. Pulang dari sini bisa ngotot lagi nanti. Ayo ngaku. Coba mau cerita nggak itu proses berdebatnya itu gimana sampai akhirnya? Misalnya kayak proses kreatif aja sih. Kita punya pemikiran gitu ya, saling menyampaikan. Gue mikir kok gini sih, gini. Oh iya gimana gitu. Lebih kayak kan semua daripada dipendem. Kadang juga kita nunggu momen juga untuk berbicara kan, di saat memang pas kita tahu misalnya dia lagi nggak bisa diajak ngobrol nih, atau mungkin lagi bad mood, mungkin dia banyak masalah. Tapi nggak sampai debat soal honor kan? Honor. No, itu enggak. No atau iya? Nggak tahu deh. Nggak sampai kayak gitu. Itu udah
udah aman lah ya. 11 tahun gitu ya. Iya aja. Iya aja. Bertiga nih ya. 1 cowok, 2 perempuan gitu ya. Ini definisikan dong masing-masing melihat diri sendiri. Aku tuh orangnya kayak gini. Oh. Dari Tantri dulu deh. Aduh, gue duluan. Iya dong, vokalis duluan. Saya ini mudian sebenarnya. Mudian, terus abis itu bisa dibilang hampir perfeksionis orangnya. Jadi segala sesuatu kalau ada yang salah sedikit dalam arti misalnya di band ataupun dimanapun, rasanya tuh pengen bener-bener nyelesain dulu gitu loh. Terus abis itu apa ya? Kadang pemalu. Kadang coy. Mungkin. Kadar persentasenya hanya 20% sih sebenarnya. 8-nya enggak? 80%-nya malu-maluin. Udah. Oke, bener nggak, Cua? Betul. Benar. Saya ngomong dia sendiri kan? Betul. Saya buat dengernya kan. Iya, betul. Oke, kalau Cua kayak gimana? Keras. Kerasnya itu kalau misalnya punya pendapat Berarti ini yang tadi berdebat paling alot yang ini nih. Oh, tergantung momen. Tergantung momen. oke. Terus suka kalau misalnya saya merasa benar ya saya ngelakuin apa yang saya suka gitu. Ya, walaupun kalau gue nggak temen-temennya nyusahin lo gitu, istilahnya gitu lebih ke Oke. situ. Ya intinya kayak yang nggak pernah nyusahin orang. Jadi kalau misalnya gue disusahin, kenapa gue disusahin? Gue nggak pernah nyusahin lo gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Dan agak bawel sedikit lah. Karena Yakin udah jadi sedikit? mama, ya. Yakin cuma sedikit agak bawelnya. Karena udah menikah, jadi udah menjadi ibu rumah tangga, jadi agak sedikit yang biasa pendiam, pemalu dan agak-agak. Jadi sekarang lebih wow gitu. Oke, Sela. Kalau saya lugu lah. Saya Pada nggak pendiam. percaya kalau Saya Sela pendiam. lugu. Pendiam bener? Maksudnya santai gitu. Tapi di kala mepet-mepet ada ini baru panik, saya panikan orangnya. Bantuan. Panik kan kalau misalnya di saat photoshoot atau syuting video klip gitu dia nggak pakai anting-anting atau mau manggung nggak pakai anting-anting dia panik. Terus kalau bentuk paniknya minjem punya orang. Minjem punya orang. Kadang beli. Minjem punya orang, tapi minjem punya orang. Pokoknya Kadang-kadang harus ada. Jadi kita punya apa namanya apa sih sebutannya ya? Ya road manager itu ada pakai anting segala macam. Kok aku pinjam anting dulu dong. Aku nggak enak banget nih abis sholat Jumat, abis takbir ini. Jadi kalau sholat Jumat Anting tua juga beneran. pokoknya harus ada. Salah satunya kacamata harus ada ya. Enggak juga, dicopot juga bisa. Akhirnya. Jumatan nggak pakai sholat, pakai kacamata hitam dong ya. Dengar-dengar bener nggak sukaannya sambal pete? Ya, sebenarnya aku sama saya lah sih kalau suka Rebutan. pete rebutan. Aduh. Kalau lucu, ngomongin pete. ada efeknya dia terima efeknya doang. Menurut saya makanan paling enak sedunia. Jadi sempat ada cerita, kita pernah ada satu momen tour 1 bulan penuh gitu kita nggak pulang Sumatera dan itu ada IO-nya memang bawa dapur sendiri di 1 bulan itu sampai akhirnya kita mesen, Bu setiap hari kita minta pete. Setiap hari minta pete kita yang masak sendiri, kita yang makan, jadi yang terima efeknya dia karena dia tidur bareng sama saya kan. Wow, itu kalau Mike bisa teriak ya, kalau Mike bisa adu-aduan. Jadi kita masak sendiri, makan sendiri, udah nikmat lah itu. Oke, penderitaan banget ya buat Cua ya. Ya udah tutup selimut saya lah. Oke, berikutnya ini ada gambar ya yang harus diceritakan. Ada apa dengan gambar ini? Yang cerita adalah Cua. Aduh, Coba malu banget. ceritakan. Zaman muda ya. Ini sih. Jangan jadi alay. Iya alay banget. Pertama kali Kayaknya susah pindah di banget mau Jakarta. ceritanya. Orangnya masih ada lagi. Pertama kali masuk TV pas pindah di Jakarta. Tunggu, SMA. umur? SMA Oke. kelas 2. Lagi heboh-hebohnya tuh acara itu kan, anak muda eksis banget itu acara. Terus kebetulan punya temen yang memang kerja di situ gitu. Ya udahlah, sosokan daftar, padahal sih udah ketahuan pasti diterima nih teman gue, ya kan. Terus
sebenarnya cowoknya itu udah punya cewek sebenarnya, tapi ya gitulah. Dan demi mendapatkan uang saku sebenarnya, karena lumayan saat itu dapatnya itu 1 juta apa 1,5 juta gitu. Kalau menang gitu ya. Iya, dan memang menang, alhamdulillah menang juara 1. Oh lumayan, makan langsung bagi ke ceweknya. Nih, makasih ya udah pinjam cowok lo gitu. Coba pertanyaan serius pinjam. Coba pertanyaan gue, itu acara asli atau bohongan? Sebenarnya asli, tapi gua aja kong kali kong. Orangnya taunya beneran. Iya. Sebenarnya sih kayak ngincer duitnya doang, karena saat itu kan Sekarang bilang ngincer duitnya doang. Iya, nyari duitnya doang. Kong kali kong sama temen. Gue pinjam cowok lo ya gini-gini, karena temenan kan. Nanti kita bagi 2 deh duitnya gitu. Coba Ya, cewek itu gitu ada lah. di sini, aku bisa konfirmasi langsung Oh deh. iya, udah nikah dan udah punya anak. Tuh. Itu film memang diambil dari kisah masing-masing. Nyata. Oke, di situ ada perjalanan cinta juga, nyata. Agak sedikit didramatisir sih. Oke. Nggak semuanya. Nggak nyata semuanya. juga. Mbak, kok matanya galak banget sih, Mbak? Ini penting soalnya, kan namanya konfirmasi. Ini serem makanya gue pakai kacamata nggak berani. Pinjamnya kacamatanya. ke tangan. Nggak berani ngeliat. Itu gimana sampai bikin akhirnya ya udah deh kita bikin film deh gitu. Nggak sih, planning ini sebenarnya udah lama cita-cita gitu. Terus kebetulan udah lewat berapa tahun, akhirnya ada salah satu ini ya, apa? PH yang mau menawarkan kotak main film. Wah, kebetulan kita pernah punya cita-cita, dan akhirnya kita waktu itu ada 1 bulan untuk acting coach gitu, 1 bulan latihan acting. Khusus itu untuk film iya, itu? karena kan kita buta acting, kita nggak ada basic acting, jadi kita belajar Tapi 1 tadi bulan. meyakinkan sekali. Karena setiap hari belajarnya 1 bulan. Susah nggak sih main film? Lebih gampang Ngeband aja, apa ya? Mbak. Ngeband aja. Ngeband aja. Enak Ngeband ngeband. aja. Sebenarnya momen yang dicari tuh karena ini 1 dekade waktu pas Iya. lagi pembuatan itu. Jadi momen 1 dekadenya kotak, kita mau kasih yang spesial untuk kerabat kotak. Karena kan yang biasanya mereka datang ke Jakarta hanya untuk nonton konser. Tapi kalau ini mereka bisa nonton di kotanya masing-masing, di bioskop mereka masing-masing. Gitu. Oke, banyak juga nggak yang kira-kira penonton nggak tahu ternyata ada kehidupan kotak yang seperti ini gitu kan? Banyak. Bagian mana tuh yang penonton sebelumnya nggak tahu? Cua. Kayak cerita Cua sama fansnya. Di situ ada cerita, silakan Cu. Oh iya, terima kasih Mbak Tati. Jadi sudah kembali ke saya. Silakan. Kayak berita. Yang ada fans yang benar-benar sampai segitu die hardnya gitu. Ya memang, ya itu yang diangkat dari kisah nyata itu. Sampai aslinya itu sampai kemanapun, misalnya acara seketat apapun gitu ya, yang benar-benar dijaga sama penjaga itu dia bisa masuk di backstage. Terus acara apa tiba-tiba ada, terus di kota mana dia ada, terus yang bawa bunga mau ngajak nikah, dia ngajak nikah, Cakep, ngasih saya Dilamar. ngasih jilbab waktu itu, terus habis itu Al-Quran, beneran dia waktu itu pernah ngasih, terus ngasih tiket mau nonton. Terus di kemana itu dikasih terus diterima? Hah? Maksudnya barang-barang itu diterima terus dikasihin ke siapa lagi Dia atau ngasih bunga, tapi bunganya bunga layu, Mbak. itu melalui Bunga yang ngambil perjalanan pinggir berjam-jam? jalan itu. Oke. Di pinggir jalan yang dia tinggal motek-motek, terus anak-anak iseng waktu itu di Malang ya. Dia datang tiba-tiba di lobi hotel, anak-anak cium tangannya cium, dan maaf ya itu yang bibirnya yang basah gitu, yang nyiumnya cetok. Nikmatnya. Kayaknya inget banget tuh peristiwa. Wah, melekat di hati. Itu satu ya. Kalau tantri apa tuh yang benar-benar dari kehidupan tantri? Kalau dari kehidupan saya sih dari segi dramanya bisa dibilang malah nggak cerita saya sebenarnya, karena memang waktu itu kan saat itu si penulisnya Mas Syamsul Hadi tuh wawancara saya tuh memang setelah mereka berdua, dan jadi draft ceritanya mereka udah punya si Mas Hadi. Terus jadi saya hanya memberikan dramatisir drama yang ada di situ lah pokoknya. Jadi hanya memberikan suguhan berantemnya aja. Jadi kan saat itu saya pengen momennya adalah saya mau menikah saat itu, pas lagi diwawancara mau nikah, jadi dicarinya momen-momen berantem menuju ke pernikahan kayak gitu, tapi yang nggak selebay di film itu. Oke. Kalau Sela, itu tadi di sebelahnya ada gadis berjilbab itu tadi. Enggak, itu fiktif. Oh, fiktif. Ayo kita yang benarin. Iya, jadi Cuma yang- gini, ya, dia tahunya kan. Ya, begitulah.
Ya udah Coba, cerita. mau kamu atau aku nih? Ya aku aja lah. Bahaya. Ya udah deh. Untuk Sela ntar aja ceritanya Ya, pas lagi nanti iklan aja. ya. Mau sesuatu dulu. Biasa aja. Tenang aja. Kalau makanan kita suka soalnya nggak? Coba ya. Aku nggak mau deket-deket sebenarnya. Ya. Dekatan. Malas kalau segini. Antar tiba-tiba buka, terbang. Gak lucu ya? Ini yang mau buka siapa nih? Sela. Sela. Ya udah Sela deh. Apa nih? Oh, kirain buka terbang gitu, gak lucu ya? Oke, tumpukan koran. Ada cerita apa dengan tumpukan koran? Dulu. Flashback ketika saya lulus SMA tahun 2000, saya memutuskan untuk ceritanya sih minggat karena nggak disetujuin ke Jakarta sama ibu bapak kan. Habis itu karena di Jakarta nggak ada nggak ada saudara, nggak ada teman, saya nekat demi musik. Saya diperbolehkan hanya sebatas Jogja karena ada saudara di situ. Akhirnya saya merantau saya bilangnya ya nggak bilang sih, pokoknya pergi aja. Waktu itu masih belum zaman, masih handphone belum ada gitu, telepon masih di wartel. Jadi saya ketika ngabarin saya sudah ada di Jakarta. Orang tua sempat 2 bulan stres gitu. Terus saya bilang nggak usah stres, di sini saya udah punya kerjaan, tenang aja. Okay. Untuk menenangkan, Biar bohong mereka demi tenang. kebaikan gitu. Akhirnya sebenarnya nggak, saya jual koran untuk bertahan hidup. Dari tahun 2000 sampai 2003 akhirnya main kafe to kafe dan akhirnya ketemu anak-anak 2004 gitu. Waktu itu jualan korannya itu kayak di lampu merah atau di Dulu apa loper? ya, dulu di daerah Rawamangun dulu di situ macam-macam. Kalau pagi loper koran, kalau siang sebar brosur, kalau sore itu jaga studio. Gitu di. Pokoknya pagi, siang, sore Ya. kerja semua ya. Oke. Siap menerima tantangan? Siap. Silakan jualan koran di sini kepada audiens yang ada di sini. Oh saya? Iya, Oke. iya dong. Siapa takut? Iya udah. Iya, iya. Oke. Pak, korannya Pak, berita hari ini. Ayo jualan koran. Itu ya. Bu, koran. Jadi dia yang jualan. Iya, itu koran. Iya, ada pasang surutnya, kadang nggak laku. Kalau nggak laku berarti aku nggak dapat duit Oke. buat makan waktu itu. Tapi artinya oke-oke. Oh. Oh. Halo, Mas. Ini diumpetin nih, berapa jam diumpetin? Padahal udah berapa tahun nggak ketemu ya? Waduh. Oke, Mas Baron, silakan. Ini ditarik aja ke sini. Siap. Nah, Mas Baron ini punya cerita banyak ya, ya kan? Ya surprise sih, surprise. Oke, menemukan saya lagi ngapain? Sela itu anak jalanan banget dulu. Banget. Ya, dan jadi pingin nangis ya. Dia aman pakai kacamata hitam. Saya kalau pakai kacamata hitam gue pakai deh. Gimana, Mas? Jadi dia dulu nggak bisa senyum. Dia dulu mukanya tegang selalu. Gue bingung gitu. Ada murid gitu. Murid yang satu-satunya murid pakai sendal. Murid ini Belajar gitar dulu. Oke. Satu-satunya pakai sendal kan dulu ya. Yang lain pakai sepatu, dia pakai sendal. Bayangin dia pakai sendal dan ini orang nih aneh juga gitu. Kumel, pakai sendal tapi mau bayar les. Gitu kan. Padahal kalau dibilang bayar les waktu itu lumayan apa enggak? Lumayan sih, kayaknya dia ngumpulin duit di situ. Karena sebelumnya gue pernah ngeliat dia nongkrong di depan sekolah itu gitu, ada di kawasan Jakarta Timur. Lalu ya sebulan lebih lah, saya pikir udah cukup, nggak mungkin ngebohongin orang yang udah berbakat dan jago ini kan. Jadi gue tanya gitu, sempat di tengah-tengah gue tanya, lo ngapain, lo dari mana asalnya? Gitu, dia bilang, saya dari Banyuwangi mas. Wah, kalau lo ngapain di sini? Pengen main gitar, pengen ngeband, udah gitu. Ya hidup lo ngapain? Hidup jualan koran, gitu.
Kaget nggak dengar? Kaget banget gitu. Sama gue diusir, gue bilang, lu ngapain di Jakarta kayak gini? Maksud gue, Serius ngusir? maksud gue saat itu gue berpikir bahwa, aduh, ya nggak gampang di Jakarta kan. Udah gitu ngelihat dia yang polos, cuman kalau ngomong tuh matanya natap terus gitu kan. Coba dibuka kacamata. Tapi untuk gue, dia adalah Indonesian Dreams ya, mewakili Indonesian Dreams, bahwa orang dari nol nggak usah korupsi, ya. Kotak juga Indonesian Dreams. Oke, jadi kalau bisa dibilang buat Mas Baron ini agak aneh gitu. Ketika yang lain mungkin lebih gaya, lebih keren gitu. Yeah. Ini datang kumal, maaf ya ditekankan bagian kumalnya. Bener, kumal dan bener kayak preman. Karena memang di daerah itu premannya banyak dari banyak arek gitu dari Jawa Timur, gitu di Jakarta Timur situ gitu yang saya tahu gitu. Dan dia kayaknya tidurnya dari nginep dari satu tempat. Ya, Cel, ada cerita lucu dong, cerita dong Cel. Yang mana? Apa nih? Ya nggak apa-apa ya cerita ya. Nggak apa-apa. Satu buka. saat Buka. Nggak, satu saat saya masuk, udah gitu saya ngeliat dia lagi pegang koran, duduk gitu, termenung, yang saya pikir bahwa ini udah nggak sama saya gitu, Les kalau nggak salah ya. Ya saya lihat, ini bekas murid gua nih. Saya arahin dia kan supaya menjadi pemain yang bisa survive di Jakarta itu pemain session. Pemain session itu, wah ini harus belajar tinggal nge-jazz aja dikit nih, gitu, chord jazz kayak gitu, harmoni. Saya arahkan ada ke teman saya. Taunya kurang ajarnya dia cuman mau belajarnya sama saya, udah gitu udah jago dia gitu. Keluar, sisanya dia nongkrong di depan, udah gitu kelihatan gitu. Gua lagi makan, gue bilang, udah makan belum? Gue gitu, nggak jawab gitu. Gue juga kan nggak tahu gitu kan, bakal jadi pemain gitarnya Kotak kan, gitu kan. Gue beli, yuk beli makan yuk makan gitu, maksud gue gitu. Dan baru tahu bener-bener bahwa itu, saya nggak tahu udah gitu, namanya Cela juga nggak tahu, nama cewek kan. Kan udah gitu ya menghilang 2 tahun, saya baru dikasih tahu teman Bahwa lo itu tuh pernah belajar gitar sama lo dulu katanya. Terus masih ada nggak kelihatan nggak agak yang oh iya ini yang kumal dulu gitu. Yang pasti kita semua belajar dari dia. Oke. Semuanya harus bisa berubah, itu aja. Wow. Bener nggak yang tadi itu? Hah? Bener. Yang Wah, lagi ini- yang lagi pegang koran. Iya, waktu itu karena mau les nggak punya uang lagi kan, akhirnya gimana cara saya punya pergaulan yang banyak, karena menurut saya teman banyak itu banyak rezeki. Terus saya nongkrong di situ aja, dan akhirnya emang keadaan waktu itu koran nggak laku, emang saya pegangin gitu. Terus Mas Baron datang gitu, nanyain udah makan belum. Saya nggak jawab, akhirnya dibeliin roti sama dia. Akhirnya makan bareng di situ. Sorry adanya roti waktu itu saya. Kok ada nasi padang, nasi Tapi dia padang baik ya? banget. Oh. Dia baik Oke. banget. Oke. Udah denger kan? Tapi pasti udah denger juga sebelumnya dari Sela. Apa namanya, masing-masing dari kayak Sela, Tantri itu punya kisah memang yang banyak menginspirasikan banyak orang gitu, dan kita satu sama lain saling yang beruntungnya kita jadi satu gitu, dan dan memang terkadang satu tim itu yang memang kalau hubungan jarak lama, maksudnya hubungan yang selamanya itu karena chemistry-nya jadi satu. Nah kita merasakan itu, yang udah tahu satu sama lain, ya gue udah tahu lo gitu, dan ya kita jalan begini adanya gitu. Oke. Kalau tadi dibilang kisah tantri gitu. Kalau kisah tantri memang ada tisu nggak? Ada. Enggak, aku strong kok. Oh, no. Kalau Sela kan dulu loper koran. Saya dulu jualan minuman racikan blend itu loh, ice blend itu, untuk dapetin uang untuk jajan saya sekolah, karena ayah saya yang saat itu saya SMA itu kena stroke ringan dan akhirnya pensiun dini. Nah di situ bener-bener saya anak pertama dan bingung harus gimana segala macam. Akhirnya saya memutuskan, oke, mah stop ngasih uang dari SMA. Saya kasih modal aja, sekitar waktu itu kasih modalnya sekitar 100.000 hanya untuk beli-beli yang cupnya dan segala macam, blendernya dan segala macam. Jadi ya, akhirnya berjalannya itu nemenin mama tough di kehidupan, mama jualan nasi uduk dan segala macam. Tapi akhirnya aku bilang, someday kalau misalnya memang Tuhan ngasih jalan, semua pasti akan berubah. Tapi tiba-tiba di akhir aku lulus SMA,
Kotak menawarkan aku jadi vokalis Kotak, tapi saat itu masih 2 tahun berjalan, kita masih belum ada apa-apa. Sebenarnya sih panjang ceritanya Mbak, cuman intinya mungkin bisa dibilang hampir mirip dengan Sheila. Kita butuh perjuangan, bukan orang melihat Kotak yang sekarang, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana dulunya kita berjuang untuk bisa dapetin kepuasan, maksudnya bukan kepuasan ya, seperti sekarang lah gitu, bisa ngeband dengan tenang. Padahal dulu yang saya anak pertama ya, dan saya harus memutuskan keluar dari rumah untuk bisa mandiri, jauh lebih terbuka wawasannya. Kan saya asli Tangerang, tinggal di Tangerang. Saya akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau ke Jakarta, yang penting kasih kepercayaan aja. Akhirnya mamaku bilang ya udah, mama kasih kepercayaan, anak pertama perempuan, ingat agama, ingat kepercayaan orang tua, terus jaga nama baik keluarga. Cuman itu aja pesannya. Udah deh. Akhirnya sekarang walaupun dengan cara yang memang ya masih suka kayak misalnya jual-jual pulsa atau apapun itu, yang penting bisa makan lah. Oke. Mas Baron, terima kasih sudah hadir ini di impor khusus Kotak ya, luar biasa. Kami kembali saat lagi. Oke, nah ini ada lagi nih yang tahu perjalanan up and down-nya Kotak, Mas Takur. Mas Takur. Oke. Emang nggak pakai Mas ya? Takur aja gitu ya. Panggilan kesayangannya Engkung. Engkung. Manggilnya Engkung. Oke, manggilnya Engkung aja nih. Kok Pakai dicariin ang, depannya pakai ang. Iya, Engkung. Engkung. Oke. Baiklah. Engkung. Agak-agak nggak enak gitu. Takur ya, takur. Oke. Takur deh ya. Ini ngelihat anak-anak ini gimana sih menurut Takur sendiri? Ya macam-macam orangnya. Orangnya sih asik sih, orangnya. Aha. Asik. Asik, tiga-tiganya asik gitu ya. Asik. Yang nggak asik, yang kurang asik, yang mana yang kurang asik? 1, 2, 3, 4. Ini jawab mana sih? Berdiri dan tepuk tangan. Iya, iya. Tak dulu ini tanya gua ini. Oke. Sering berantem nggak sih bertiga Saya ini? berantem saya. Bang, gila. Fokus. Berantem, berantem. Berantem. Oke. Iya. Kalau berantem ya, yang ngeberhentiinnya siapa? Yang menengahi siapa supaya nggak berantem lagi? Nggak ada yang berhenti, biarin aja. Berhenti sendiri. Diem-dieman. Dimin Kak, aja. bener nggak kamu nih sering jadi korban keusilan mereka bertiga? Udah biasa, Mbak. Udah Cuma biasa. kuat aja udah. Malu sebenarnya. Malu. Yang paling bawel yang mana? Tantri tuh. Ini emang dia. Bener, Mbak. Guys, besok ya? Oke, Mbak. Oke. Bawelnya itu kalau lagi nyuruh apa? Yang jujur. Jangan. Galak, Bang. Yang jujur. Galak. Jujur ya. Dia galak juga sih. Ini galak juga. Abang. Dia bawel galak. Tapi udah walaupun saya kadang kerja itu kan nggak lancar-lancar aja kan. Kadang ada kesalahan, ada miss juga. Hari itu ngomel, nanti udah baik lagi aja. Udah biasa saya diomelin dia. Oke. Cua, dari bertiga ini yang paling jahil siapa? Sebenarnya dia yang paling jahil. Dia yang Oh paling gitu jahil. ya? Benar. Benar. Gitu. Berarti saya salah nanya. Salah, yang paling jahil di antara bertiga yang mana? Diulangi pertanyaannya. Bentuk jahilnya kayak apa sih misalnya? Macam-macam dari yang apa ya? Tuh. Capture Yang- sesuatu yang memang tiba-tiba Sheila nih disuruh, Cua kan suka tas warna pink, terus Mang pegangin bentar dong. Ya, Sheila kan diem aja kan, mau nggak mau megangin koper warna pink. Dari belakang Cua foto. Difoto. Terus diposting ke Instagram atau enggak di Twitter gitu kan. Jadi orang baca ini rocker kok kayak begini. Di sini antik ya. Warna pink. Begitulah Cua. Nyimpan dokumentasi momen-momen itu kan nanti bisa bernilai kan harganya. Jadi sebenarnya fotonya anak-anak zaman dulu saya semua yang megang. Iya, dikeluarin kalau lagi butuh. Oke, aduh, udah 1 jam nih. Ini ada perform
ya yang terakhir. Tapi kami mengucapkan terima kasih Sama-sama, terima kasih sudah banyak, hadir Irwan. di 1 jam lebih Terima dekat kasih banyak. bersama Kotak. Dan kita akan jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.